Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal oleh karena Engkau Tuhan, Tuhan dan pemilik dari hidup kami. Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman ini, akan menuntun kami untuk memahami kebenaran-Mu, mempertemukan kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah sesuai dengan iman dan pertobatan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya kali ini didasari dari Mazmur pasal 23. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut tradisi Yahudi, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Yang menarik dari Mazmur ini, salah satu hal yang menarik adalah bahwa untaian kata yang membentuk kalimat begitu indah, begitu positif. Bahkan ketika kita membaca Mazmur ini akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Tetapi yang lebih menarik dari Mazmur ini bukanlah untaian kata-kata yang membentuk kalimat dari sang penulis ketika dia menuliskan Mazmur ini. Yang paling menarik dari Mazmur ini adalah latar belakang dari penulisan Mazmur ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dalam sebuah pelarian ketika waktu itu putra sulungnya Absalom memberontak dan mengkudeta posisi Raja Daud. Dan dalam keadaan terdesak, Raja Daud meninggalkan istananya dan pergi bersama dengan para pengikutnya. Mereka dikejar oleh Absalom, dan dalam pelarian mereka sudah berada di luar wilayah kekuasaan Israel, sehingga sangat rentan bagi seorang Raja Daud karena dia berada di luar wilayah kekuasaannya, yaitu di satu tempat yang bernama Mahanaim. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik dari Mazmur ini adalah ketika Raja Daud menulis Mazmur ini, bukanlah dalam keadaan kelimpahan, bukanlah dalam keadaan keberkatan, bukan dalam keadaan yang penuh melimpah justru. Justru sebaliknya situasi yang terjadi ketika Raja Daud menulis Mazmur ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dalam pelariannya bersama dengan para pengikutnya, setelah mereka sampai ke Mahanaim, mereka sudah kehabisan perbekalan. Tidak ada lagi tepung, tidak ada lagi jelai, tidak ada lagi minyak, bahkan tidak ada yang menjadi bahan makanan mereka. Jangankan untuk para pengikutnya, bahkan untuk Raja Daud sendiri sudah tidak punya apa-apa. Dia kehabisan, dia benar-benar habis. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diolah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya bahwa situasi yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu adalah situasi yang sangat amat memprihatinkan, situasi yang amat sulit bagi Raja Daud. Yang menarik adalah Raja Daud tidak melihat situasinya untuk menggambarkan Tuhan yang dia percayai. Dia tidak melihat keadaannya, dia tidak melihat kesulitannya, dia tidak melihat persoalannya untuk menggambarkan Tuhan yang luar biasa. Raja Daud bilang begini, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan apapun yang dialami oleh Raja Daud selalu menyebutkan Tuhan adalah gembala yang baik. Ini yang menarik Bapak Ibu. Raja Daud menggambarkan Tuhan yang dia percayai bukan berdasarkan situasi yang dia alami. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, bagi dia
Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah tetap Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan adalah tetap gembala yang baik. Ada banyak orang ketika menghadapi berbagai-bagai persoalan, kita mulai marah kepada Tuhan. Kita mulai ngomel, kita mulai meninggalkan Tuhan dengan satu alasan bahwa Tuhan tidak hadir dalam persoalan saya. Tuhan membiarkan saya menderita. Tuhan tidak mau peduli dengan keadaan saya. Tapi bagi Raja Daud, Tuhan yang dia imani, Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang mengangkatnya menjadi raja, menjadi penguasa Israel, ada Tuhan yang baik. Dalam keadaan keberkatan, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dalam keadaan kesukaran, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dalam keadaan kelimpahan, Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik. Dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan pergumulan, bagi Raja Daud, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari para saksi iman di Alkitab, kita menemukan bahwa perjalanan iman mereka sampai ke puncak bukan perjalanan yang mudah. Saya bisa mengambil contoh, salah satunya adalah Yusuf. Ketika perjalanan kehidupannya sampai menjadi penguasa Mesir itu, dia mengalami berbagai persoalan. Dia mengalami penindasan dari saudaranya membuang dia ke sumur, saudaranya menjual dia kepada pedagang Midian, lalu pedagang Midian menjual dia kepada Potifar, lalu dia dituduh atas sebuah kesalahan yang tidak dilakukan, lalu dia masuk penjara dengan rentang waktu yang sangat panjang. Artinya bahwa Tuhan sudah menjanjikan hal luar biasa pada Yusuf. Tetapi ketika untuk mencapai hal yang luar biasa itu tidak mudah, Bapak Ibu. Dia harus mengalami berbagai-bagai cobaan. Harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Harus mengalami berbagai-bagai kesukaran. Apakah syaratnya untuk diberkati adalah kesukaran? Tentu tidak. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jika kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan, kita harus siap untuk menerima berbagai hal yang membuktikan kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya mau coba mengumpamakan, jika Anda ingin menjadi seorang dokter, maka Anda harus mengalami berbagai ujian. Dari kelas 1 ujian dulu, naik kelas 2 dan seterusnya. Dari SD ujian dulu baru bisa masuk SMP. Dari SMP ujian dulu baru bisa masuk SMA. Dari SMA ujian dulu baru kuliah. Dari kuliah ujian dulu sampai pada tahap yang tertinggi. Jika Anda tidak mau menerima pencobaan terjadi dalam hidup kita, jika kita tidak mau menerima persoalan mendewasakan kita, jika kita tidak pernah mau menerima ujian terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita tidak akan pernah naik kelas. Hari ini saya tidak tahu apa menjadi persoalanmu, apa menjadi pergumulanmu. Saya tidak paham apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan sangat amat dan teramat tahu keadaanmu. Tuhan sangat amat dan teramat paham tentang situasimu. Tapi yang menjadi soal sekarang adalah, apakah engkau melihat situasimu lalu membandingkan tentang pandanganmu pada Tuhan, atau engkau tetap melihat Tuhan dan berbagai pergumulanmu? Raja Daud sebagai salah satu saksi iman dalam Alkitab tetap mengatakan, Tuhan itu gembala yang baik, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Meskipun keadaannya, meskipun situasi yang dialami bukanlah situasi yang baik, bukanlah keadaan yang baik, bukanlah keadaan keberkatan, bukanlah keadaan kelimpahan. Mau katakan kepada Bapak Ibu, ada satu kalimat yang menarik yang ditulis oleh Raja Daud di sini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Sebab Tuhan besertaku. Bukan dalam keadaan kelimpahan saja Tuhan beserta dengan kita. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang engkau alami, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Tuhan selalu ada menyertai engkau. Hari ini saya mau katakan, pada bagian akhir dari khotbah saya, jika engkau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka engkau harus siap untuk menjalani hal yang besar. Pantaskan dirimu untuk mendapatkan yang besar, untuk dapat membuktikan bahwa betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, dan betapa tidak terukurnya kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu. Jika engkau sedang mengalami pergumulan, maka ujung dari pergumulanmu akan ada pelangi. Sama seperti kata lagu, seperti pelangi, setelah habis hujan dulu, baru terjadi pelangi.
Hari ini mungkin badai terjadi dalam hidupmu. Hari ini hujan lagi lebat-lebatnya dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, nantikan ujung dari itu. Ada pelangi yang begitu indah yang akan menghiasi kehidupanmu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk merasakan penyertaan-Mu. Sekalipun seolah-olah kami tidak melihat penyertaan-Mu, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami dalam segala hal. Kami sungguh sangat bersyukur oleh karena Engkau adalah Tuhan dan milik hidup kami. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, diberkatilah mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Setiap pengurus GBP Taman Firdaus selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Dan berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa, menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara hidup mereka dalam sepanjang hidup mereka. Terpujilah nama Bukal selamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.